Dr. Evi Yuniawati, ya, spesialis paru. Dok, nah kalau misalnya kita melihat ya berbagai macam ini ya pasien ya, ini dibagi-bagi nih dok. Ada yang OTG, ringan, sedang, dan berat ya dok. Nah kira-kira itu batasnya itu gimana ya dok ya? Dari OTG, ringan, sedang, berat. Karena kan ini berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh pasien COVID dok. Jadi kira-kira itu batasnya gimana? Soalnya banyak sekali yang belum begitu memahami dok. Kira-kira artiannya seperti apa dok? Dari OTG, ringan, sedang, berat dok. Oke, itu memang harus dipahami, betul. Karena dengan kasus rumah sakit sekarang yang penuh ya, semua pengen dirawat karena ketakutan gitu. Iya, betul dok, betul sekali dok. Kalau ringan itu dari OTG ya, itu benar-benar tanpa gejala. Biasanya kita bisa tahu dia ternyata positif nih. Itu biasanya dari hasil tracking. Ya, atau pasien tanpa sengaja dia datang ke rumah sakit mau minta surat perjalanan ke luar kota, tiba-tiba positif. Saya padahal pasien nggak ngeluh gitu kan. Iya, saya nggak tahu, oh positif ya, saya kaget saya. Jadi semua perjalanan saya. Nah, itu banyak sekali. Terus misalnya mau ke luar negeri juga kemarin, ada beberapa pasien saya, dia sampai kaget karena harus terbang siang itu, tetapi ternyata hasil swabnya positif gitu. Kan harus di-cancel. Nah, tapi dia bilang, saya nggak ngeluh apa-apa dok, saya nggak demam, katanya. Saya nggak ada sakit badan, saya nggak ada pilek, nggak ada batuk, nggak ada sesak, katanya seperti itu. Ya, yang OTG. Kalau yang ringan, biasanya ada cuman keluhannya demam, tapi 1-2 hari saja. Ya, atau cuman pilek saja. Atau batuk saja gitu. Atau cuman hilang penciuman. Ya, kadang ada cuman pegel saja, itu cuman gejala ringan aja dan biasanya cuma 1-2 hari udah hilang gitu. Ya. Ya. Tapi kalau misalnya sudah masuk sedang, biasanya sudah ada batuk, pilek, demam, dan itu tanpa disertai sesak. Kalau sudah mulai sesak, itu sudah masuk ke dalam gejala berat. Oke, berarti pada saat seseorang memerlukan hospitalisasi ataupun perawatan secara lebih intensif, itu sudah dikategorikan berat ya dok ya? Iya, sebetulnya sedang juga kalau sudah, misalnya kan ada beberapa pasien itu yang demamnya sudah lebih dari 5 hari. Ya. Terus batuk, udah mulai batuk terus-menerus, pilek. Nah, itu setidaknya harus dirawat. Dan juga apalagi kalau pasien itu sudah punya penyakit penyerta yang sering dibilang komorbid. Ya. Kalau ada diabetes, obesitas, darah tinggi, jantung. Nah, itu kalau misalnya gejalanya udah ada batuk, pilek, demam, disarankan sih untuk dirawat inap. Oke. Berarti ini sudah ada alarm ya. Wah, ini karena kalau pada saat sesak itu waktu toleransinya itu mungkin lebih kecil ya dok. Jadi daripada itu terjadi, mendingan cepat-cepat dihospitalisasi ya dok ya berarti ya. Betul. Lebih baik mencegah gitu kan. Betul. Cuman gini dok, yang kami takutkan ya sekarang rumah sakit penuh ini. Betul. Jadi full banget. Kita semua juga harus jaga. Mungkin dokter bisa share itu di rumah sakit Crown sendiri penuh juga nggak dok ini? Saya tuh merawat kurang lebih 100 pasien. Astaga, 100 dok? Iya. Udah gitu IGD saking penuhnya dijadikan ruang rawat inap sementara sampai ada pasien yang pulang. Wah, berarti memang kondisi Indonesia lagi gawat ya dok ya? Iya betul. Dan yang lebih menyedihkan di 1 minggu terakhir ini ada beberapa pasien yang datang, misalnya dia dari klinik sebelumnya itu sudah dirawat 2 hari, tapi pasien minta pulang karena ngerasa tidak ada perbaikan. Nah, udah begitu pulang ke rumah, ternyata ngedrop, datang ke IGD, sudah kadar oksigennya itu 29. Hah? Wah, 29 sudah emergency sekali dok, di bawah lampu aja sudah harus pasang dok. Tadi pagi ya,
itu ada pasien datang dengan usia 30 tahun dengan kadar saturasi oksigennya 39. Yang dia sempat sesak itu 1 minggu katanya, tapi ke rumah sakit manapun tidak ada tempat. Nah, tapi dia nggak kepikiran untuk ke IGD, itu pasiennya baru datang ke IGD paru tadi langsung intubasi karena dengan oksigen HFNC pun ya, high flow nasal kanul pun tidak menolong. Jadi tadi langsung dipasang ventilator, naik sempat sampai 70, tapi setengah jam kemudian tiba-tiba langsung apnu. Ya, langsung berhenti nafas gitu. Aduh. Nah, jadi kasus yang dalam 1 minggu ini, kasus seperti itu sering sekali meninggal di IGD datang dengan saturasi yang sudah jelek. Wah, berarti ini berharga sekali ya dok, pelajaran buat kita juga. Kita sudah harus hati-hati, kita juga sudah harus mulai investasi nih ke kesehatan kita nih, dan kita benar-benar melaksanakan 3M dan sebagainya. Soalnya kita tahu ini gawat sekali ini. Ini setiap hari tidak pernah di bawah 10.000, bayangin. Tadi okupansi rumah sakit saya baca itu sudah di bawah 15%. Ini sudah sangat berbahaya sekali. Mungkin juga iya, betul. Memberitahu juga. Ya. Nah, sekarang saya balik ke dokter Ika. Ya. Iya, Dok. Iya, boleh saya informasikan. Dokter-dokter pun sudah banyak yang tumbang. Wah. Ya. Banyak yang sudah kena COVID. Dan ini bukan masalah kecil gitu. Sekarang satu dokter misalnya dalam satu rumah sakit itu misalnya kemarin kejadian tuh rumah sakit saya kurang tahu tuh di mana, cuman di share di grup ID itu ada dalam satu rumah sakit 10 orang kena dokternya dan itu vital semua. Dokternya dokter jantung, dokter penyakit dalam, dokter paru dan dokter umum IGD. Astaga, itu vital dan ya memang core-nya rumah sakit harus ada mereka. Kalau tidak ada mereka, agak lumpuh dok rumah sakit karena mereka itu vital fungsinya. Wah, jadi gimana ya dok ya? Nah itu makanya kita harus benar-benar jaga kesehatan di rumah gitu. Jangan sampai istilahnya kita kena lah gitu. Iya, jadi juga memang tanggung jawab untuk COVID-19 ini bukan hanya dokter-dokter, tenaga kesehatan yang benar-benar sudah mencurahkan sedemikian rupa. Jadi kita juga harus. Iya. Kita juga harus ikut menjaga. Betul banget, Dok.